Selamat pagi, Bapak dan Ibu peserta seminar. Mohon perhatiannya, silakan untuk akunnya di rename dengan format nama lengkap dengan underscore instansi atau institusi berasal. Lalu pastikan mic dalam kondisi mute saat join Zoom. Diharapkan menggunakan busana yang sopan saat on cam, lalu menggunakan virtual background yang telah di-share melalui email dan chat. Lalu nanti di akhir, link presensi akan di-share dalam kolom chat pada akhir acara. Mari kita mulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Dr. Dewi Puspitorini, Konsultan Mars MH, selaku Ketua Umum IKA Mars, Ikatan Alumni Magister Rumah Sakit FKMUI, Dr. Yuliana Mars sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Magister Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Masyarakat Universitas Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang merupakan manajemen kesehatan di tiap fasilitas pelayanan kesehatan yang diemban. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa untuk limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Karena pada hari ini, Sabtu tanggal 23 September 2023, kita dapat kembali berkumpul bersama secara online di dalam Zoom meeting ini selama 2 jam ke depan untuk mengikuti acara bedah rahasia coaching bersama Ika Mars, Dr. Nanang, dan Coach Budi Hartono. Perkenalkan, saya dan Kapreti, saya Niken, dan Kapreti sebagai MC untuk berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Duduk melamun di depan teras sambil mendengar burung tekukur. Tak mengapa belajar keras, siapa tahu esok jadi direktur. Amin. Amin. Lalu ada pepatah bahwa a good coach can change a game and a great coach can change a life. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Kita mau nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya dan menyanyikan Mars dari Ika Mars. Lalu akan ada sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ika Mars FKMUI. Lalu dimulai dengan moderator dan pembicara untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Nanti di akhir akan ada sesi diskusi dan akan di-share link absensi. Lalu jangan lupa stay tune dan on cam untuk kita sesi foto bersama di akhir. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna.
selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan Mars dari IKA Mars FKM UI. Baik, selanjutnya kita sambut Dr. Dewi Puspitorini, konsultan Mars MH, untuk memberikan sambutan. Silakan Dr. Dewi. Baik, suara saya sudah jelas ya, Kak Niken ya. Baik, terima Jelas, kasih. ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Waalaikumsalam. syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya kita mendapatkan kesempatan pada hari ini untuk bersilaturahmi sekalian kita menambah ilmu. Yang terhormat Dewan Penasehat IKA Mars UI, yang kami hormati Dewan Pakar IKA Mars UI, serta panitia, peserta seminar online dan khususnya adalah pembicara pada pagi ini. Kami IKA Mars UI, yaitu Ikatan Alumni Magister Administrasi Rumah Sakit FKM UI, pada hari ini, hari Sabtu 23 September 2023, menyelenggarakan seminar online dengan tema Bedah Rahasia Coaching, yang merupakan apakah ini sarana komunikasi bagi manajemen dalam meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi karyawan rumah sakit. Diharapkan, seperti kita ketahui bahwa tiap rumah sakit juga melaksanakan coaching atau pelatihan yang diharapkan adalah untuk bisa meningkatkan kinerja dari karyawan kita di dalam. Karena perlu pengawasan, cuman kadang-kadang coachingnya itu perlu ada strategi atau pendampingan yang benar agar menjadi manfaat dan efektif buat peserta dan buat rumah sakit atau unit yang diembannya. Nanti akan disampaikan oleh Dewan Pakar dari IKA Mars UI, yaitu Kak Dr. Budi Hartono, Sarjana Ekonomi Mars ICP. Terima kasih Kak Budi, kami manggilnya adalah Kak Buton, mohon maaf memang bahasa di IKA Mars menjadi pakai Kak. Dan terima kasih pada moderator Dr. Nanang Sugiarto Mars dalam membantu untuk memfasilitasi diskusi pada siang hari ini. Terima kasih buat panitia dan buat para peserta. Mudah-mudahan acara di pagi ini lancar dan memberikan manfaat buat kita semua
buat institusi sehingga kita bisa lebih baik. Kita akan terus IKAMARS UI melaksanakan seminar-seminar walaupun dengan tema yang lebih kepada perumahsakitan. Terima kasih sekali lagi buat peserta. Insya Allah ini bisa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah dinanti acara inti. Sebelumnya saya perkenalkan dulu CV dari moderator kita pagi hari ini, yaitu Dr. Nana Sugiarto Mars. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Pertamina Tarakan, IHC ya, Kak ya. Kalau melihat dari CV-nya luar biasa ini pengalamannya mulai dari disaster untuk siaga bencana ya Kak ya, lalu ada dari kepala IGD, lalu pernah juga aktif di ASI dan versi juga Kak. Untuk selanjutnya mempersingkat waktu, saya serahkan acara ini selanjutnya dipandu oleh Kak Nanang atau Dr. Nanang. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Niken selaku MC. Yang terhormat Kak Dewi selaku Ketua Umum, yang terhormat seluruh pengurus IKAMARS dan juga kakak-kakak para pimpinan rumah sakit dan manajemen rumah sakit serta calon pimpinan dan manajemen rumah sakit di seluruh Indonesia. Selamat pagi. Izinkan saya berpantun dulu. Tadi ada pantun dari MC, mungkin sekarang pantun dari moderator. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, akal dan jiwa raga untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada para panitia atas acara yang pada Sabtu hari ini, ya. Kita ingin menimba ilmu dari pakar coaching ya, tentunya. Dan mungkin sebagian tak asing dengan nama Bapak Budi Hartono atau kita kenal dengan istilah Kak Buton. Ya, kalau kita di Kamars itu kita familiar dengan istilah kakak-kakak ya, mau junior mau senior semua kita panggil kakak. Biar kita lebih akrab, kita diskusi tanpa ada jenjang apa sih namanya itu kalau kasta lah kalau orang Jawa bilang gitu ya. Jadi di sini kita nanti akan juga banyak berdiskusi, mungkin juga ada pengalaman dari para direktur maupun manajemen rumah sakit yang mungkin saat ini juga sedang alami atau pernah alami ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, pagi-pagi ke Taman Mini, ajak teman untuk rekreasi. Izinkan saya pandu acara hari ini. Mari kita mulai ke materi. Ya, sebelumnya mungkin bisa ditampilkan CV dari Bapak Dr. Budi Hartono atau Kak Buton. Nah, ini CV saya. Nah, ini baru CV Kak Buton. Ya, Pak Dr. Budi Hartono Mars ini saat ini ya beliau S3-nya Doctoral Degree of Public Health Science di University of Indonesia ya. Dirinya di Hospital Administration atau Mars ya di Universitas Indonesia juga. Next.
Ya, beliau sebagai coaching leader di Departemen Keuangan di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi, dan juga sebagai ketua akreditasi rumah sakit ya di LARS, dan juga Hospital Coaching Practitioner and Trainer di Jaya Institute. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu karena beliau begitu banyak pengalamannya di bidang rumah sakitan juga nih, meskipun beliau bukan dokter tapi dokter ya, memiliki banyak pengalaman berkaitan dengan leadership juga. Baik, kepada Kak Buton kami persilakan, nanti akan juga kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih, silakan Kak Buton. Baik, terima kasih Kak Nanang atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita berada dalam kondisi sehat ya pada pagi hari ini ya, sehingga kita bisa sharing bersama ya terkait dengan unboxing dari coaching ya. Kalau saya menyebutnya unboxing ya, Kak Nanang ya. Mohon izin kakak-kakak panitia boleh dibantu untuk materinya langsung saja. PowerPoint-nya ya. Terima kasih di sini sudah ada Kak Dewi ya, selaku ketua dari IKAMARS ya. Salam sehat Kak Dewi. Dan tentu Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pada pagi hari ini ya, yaitu panitia ya yang senantiasa standby nih, gercep ya, gerak cepat terkait dengan bagaimana menebar kemanfaatan dari IKAMARS ya terkait dengan keilmuan-keilmuan yang relatif bisa digunakan oleh rumah sakit. Nah, kali ini salah satu kemanfaatan ya yang dicoba untuk sharingkan ya, itu adalah tentang coaching ya. Kita berupaya untuk memahami unboxing dari rahasia coaching itu sendiri ya. Yang notabene coaching itu adalah sebagai sarana komunikasi nih bagi manajemen ya. Tentu di sini yang hadir adalah para di rumah sakit ya, dan yang tergabung di dalam proses manajerial setiap harinya ya. Tentu harapannya adalah bagaimana agar bisa mengalami sebuah produktivitas ya, kemudian juga peningkatan kreativitas serta inovasi dari karyawan-karyawan. Dan itu semua kita coba untuk memahami dari perspektif coaching ya. Slide selanjutnya, izin Kak Panitia. Oke, ini tujuan kita Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah pengantar nih Bapak Ibu. Kita ada rencana untuk membuat sebuah sesi workshop ya Bapak Ibu terkait dengan coaching ini ya. Cuma untuk lebih memahami apa yang akan diberikan pada sesi workshop itu, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami coaching sebagai introduction Bapak Ibu. Ya. Tentu ketika kita sudah memahami introduksi dari coaching dengan baik ya, maka akan mudah bagi kita untuk bisa mengikuti alur-alur selanjutnya. Apa kiranya ya kelebihan-kelebihan coaching, ya, kemudian juga manfaat, ya, serta bagaimana coaching itu bekerja sehingga bisa mendongkrak produktivitas, ya, kemudian juga kreativitas dan juga inovasi dari karyawan. Ya. Slide selanjutnya. Oke, ini training skenario kita Bapak Ibu ya. Tentu harapan kita semua adalah sama ya Bapak Ibu, yaitu memahami coaching dari aspek definisi ya kan ya, kemudian juga dari aspek metode gitu ya, lalu juga bagaimana menggunakan coaching itu di wilayah rumah sakitan ya Bapak Ibu. Oke, kemudian terakhir ada penutup dan juga akan ada di-sharingkan nanti tentang benefit-benefit bila rencana workshop itu kita bisa ikuti bersama ya. Slide selanjutnya. Oke, izin saya bisa memulai dari hasil riset Franklin Covey ini Bapak. Ini slide andalan saya ketika saya ingin memberikan sharing materi ya Bapak.
yaitu tentang kondisi-kondisi dari 2,5 juta orang manajer nih Bapak. Jadi ini survei besar ya yang dilakukan oleh lembaga besar ya Bapak Ibu, bahwa ternyata para manajer itu menemukan data dan fakta Bapak, dalam suatu organisasi ya. Terkait dengan inisiatif dan tanggung jawab Bapak, ternyata tidak banyak orang yang mengambil hal tersebut. Hanya sekitar 13% anggota tim mengambil inisiatif dan juga tanggung jawab. Artinya hampir sekitar 80-an% ya Bapak Ibu ya, itu anggota organisasi kurang ya, atau bahkan tidak mengambil inisiatif dan tanggung jawab dalam proses pekerjaan. Ya. Begitu juga dengan teamwork Bapak Ibu. Proses bekerja sama juga ditemukan oleh Franklin Covey ini hanya sebesar 13% saja yang efektif bisa bekerja sama dengan baik dan juga mulus. Dan terkait dengan komitmen Bapak Ibu, dalam organisasi itu ternyata Bapak Ibu ya, ditemukan tidak 100% orang-orang yang ada di organisasi itu memiliki komitmen yang baik terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Yaitu tepatnya hanya 39%. Jadi kalau ada 100 orang di organisasi, ternyata cuma 39 saja ya yang punya komitmen terhadap pencapaian visi misi. Nah tentu hasil dari riset Franklin Covey ini yang memang berskala dunia menjadi catatan penting ya bagi kita semua para manajer nih, para praktisi ya di organisasi maupun di, bahwa ini adalah tantangan terbesar ketika kita ingin membuat suatu peningkatan produktivitas, ya, kreativitas, bahkan kinerja ya di organisasi. Slide selanjutnya. Ya, tentu sebagai suatu direktur ya, ataupun manajer, ataupun supervisor ya di dalam suatu organisasi, Bapak Ibu memiliki harapan-harapan ya terhadap SDM. Ya kan? Karena apa? Karena kita ketahui bersama SDM itu adalah sebuah instrumen atau sebuah resources yang paling powerful yang pernah ada di dalam satu organisasi. Man, money, material, method, mesin kita bisa sebut seperti itu. Tapi yang paling powerful itu adalah SDM. Kenapa? Karena semua resources yang lain itu direncanakan oleh SDM. Ya kan? Jadi ketika SDM-nya ini tidak support Bapak Ibu, maka perencanaan dan juga implementasi resources yang lain itu juga akan menjadi tidak support. Sehingga tuntutan terhadap SDM unggul dan terus-menerus dapat bertahan di sebuah organisasi dan juga persaingan tentulah tidak muluk-muluk ya Bapak Ibu. Dan ini menjadi sebuah golden standard bagi kita supaya SDM yang ada di organisasi kita ini bisa tetap unggul. Nah itu menurut Pilar ya Bapak Ibu. Bahkan menurut Armstrong Bapak Ibu yang 40 tahun lalu pernah menyatakan bahwa tantangan dalam organisasi ini adalah bagaimana agar orang-orang yang di dalam organisasi itu bisa dikelola dengan cara yang terbaik. Ya. Tujuannya supaya apa? Supaya kepentingan organisasi ini bisa terakomodir. Gitu. Artinya apa? Artinya kepentingan organisasi tidak akan bisa terakomodir bila orang-orang yang ada di organisasi itu tidak kita kelola dengan cara yang terbaik. Ya. Nah, pertanyaan besarnya bagaimana yang disebut dengan cara yang terbaik itu? Ya, slide selanjutnya. Oke, setuju nggak Bapak Ibu bahwa saat ini kita berada dalam kondisi krisis? Ya, saya rasa hampir semua orang sepakat ya Bapak Ibu. Apalagi kita baru saja melewati masa yang cukup mengerikan yaitu pandemi COVID ya. Ya, sebelum pandemi COVID itu ada lagi krisis moneter ya Bapak Ibu di beberapa waktu lalu. Dan krisis ini memang gradasi ya Bapak Ibu. Ada krisis level 1, krisis level 2, 3, 4, dan seterusnya ya Bapak. Skala rendah maupun skala tinggi. Tapi hampir tidak bisa kita kan Bapak Ibu bahwa kondisi mulus ya di dalam suatu perjalanan organisasi itu terjadi. Pasti ada stumbling block Bapak Ibu. Pasti ada bottleneck yang dialami oleh organisasi dalam mencapai visi dan juga misi. Nah, stumbling block, ya, bottlenecks, ya, kemudian tantangan-tantangan, itulah yang kita sebut sebagai krisis kondisi. Ya, nah, di sini bisa saja kita sebut sebagai perubahan yang cepat dalam organisasi. Ya.
Kita baru saja mengimplementasikan suatu mesin, tapi tiba-tiba 2-3 tahun lagi mesin sudah ada lagi yang baru, ya Bapak Ibu. Perubahannya sangat cepat. Begitu juga dengan perubahan kondisi perekonomian, daya beli masyarakat yang tadinya bagus tiba-tiba anjlok ya Bapak Ibu. Akhirnya pemerintah yang punya daya keberpihakan harus membantu masyarakat yang daya belinya sedang anjlok. Akhirnya pemerintah juga ada beban yang berat juga ya terhadap financial capacity-nya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga permasalahan organisasi anggota yang secara internal, conflicting ya Bapak Ibu. Kemudian office politik ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang membuat stabilitas organisasi juga terganggu. Kemudian dampak politik ya yang baru-baru ini kita alami ya Bapak Ibu, di mana para tenaga medik itu demo, ya. Kemudian profesi juga demo Bapak Ibu. Karena ada kondisi yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keprofesian ya. Sementara seperti itu. Dan itu adalah kondisi-kondisi yang saat ini terjadi tuh. Sehingga wajar bila menurut Harvard Business Essential ya, bahwa krisis itu dikatakan sebagai sebuah perubahan ya Bapak Ibu. Tetapi krisis yang notabene menuju kepada ke arah perubahan ini berpotensi menyebabkan kerusakan Bapak Ibu. Kerusakannya bahkan serius nih terhadap satu karyawan ya, terhadap yang kedua adalah reputasi perusahaan kita Bapak Ibu, termasuk rumah sakit, dan yang ketiga adalah revenue atau laba. Dan tentu bagi perusahaan-perusahaan swasta, bila ada hantaman terhadap tiga hal ini, maka bisa jadi perusahaan itu akan gulung tikar ya Bapak Ibu. Sebagaimana sering kita dengar banyak organisasi-organisasi yang tutup ya, itu gara-gara tidak tahan terhadap krisis itu ya Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Oke. Ini kalau saya bilang sih ini Zhang pada tahun 2009 pernah menyatakan bahwa perubahan di lingkungan itu tentu ya harus bisa memperkuat daya saing organisasi dengan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Gitu. Jadi intinya adalah jangan memiliki mental block, apalagi takut ya Bapak Ibu, khawatir, risau, ya. Karena kondisi-kondisi itu akan menjadikan kita itu tidak bisa berpikir rasional Bapak Ibu. Akhirnya ini akan mempengaruhi kualitas kita mengambil keputusan di organisasi. Bayangin Bapak Ibu, ketika kita dalam kondisi takut, tertekan, kemudian kita harus bikin keputusan-keputusan strategis, tetapi keputusan strategis itu berlandaskan rasa takut Bapak Ibu. Nah, itu tentu akan mempengaruhi sustainabilitas organisasi ya Bapak Ibu. Nah, ini wasiat dari Zhang ini penting untuk kita pahami bersama, jangan takut. Karena apa? Karena justru perubahan itu bisa memperkuat daya saing organisasi kita. Justru dengan adanya perubahan itu bisa membuat kita lebih termotivasi, kemudian juga terus belajar dan juga berkembang. Ya, Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita menyebutnya VUCA. Bapak Ibu sudah paham lah ya, volatility begitu ramai, banyak pesaing ya Bapak Ibu. Kemudian unpredictable, tidak bisa dipastikan, ya. Semua berubah dengan cara ekstrim ya Bapak Ibu, lalu kompleks ya, masalah-masalah juga sedemikian dalam, tidak bisa dipecahkan secara sederhana ya. Sehari 2 hari nggak bisa kita pecahkan, perlu waktu panjang untuk bisa memecahkan. Kemudian ambiguity ya, ada ketidakjelasan atau kesamaran terhadap masalah yang kita identifikasi, yang kita pikir masalah tapi ternyata bukan itu masalahnya. Ini kita menyebutnya VUCA, dan itu hampir selalu ada di dalam era ya. Bahkan di era saat ini pun VUCA itu masih terjadi. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, Johansen pada tahun 2015 ini menyatakan bahwa VUCA itu harus dihadapi dengan VUCA juga, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, cuma VUCA di sini adalah ketajaman visi ya Bapak Ibu. Visi yang juga harus kita terus perbaharui, terus kita refresh Bapak Ibu, tergantung pada situasi dan kondisi, situasi eksternal maupun internal. Kemudian juga selain itu organisasi juga harus memiliki understanding yang mendalam terkait dengan karakteristik resources, kemudian terkait dengan tuntutan-tuntutan lingkungan luar, bagaimana caranya supaya resources kita bisa adaptif ya terhadap tantangan luar itu. Kemudian juga organisasi diharapkan punya clarity, kejelasan gitu Bapak ya, terhadap detail-detail ya Bapak. Proses-proses organisasi harus lebih jelas, SOP-nya harus jelas, kemudian juga
didukung oleh regulasi-regulasi internal yang juga kuat, Bapak Ibu. Sehingga proses-proses itu, sistem-sistem yang terjadi itu bisa lebih efektif dan juga efisien dalam berjalan. Dan yang terakhir adalah agility, yaitu kelincahan kita dalam bergerak, ya kan? Nah, kelincahan ini tentu organisasi yang lincah ya, di dalamnya, yaitu karyawan-karyawannya harus lincah juga, Bang. Ya kan? Karena organisasi itu kan kumpulan dari beberapa orang, Bang. Kalau orang-orang yang di dalamnya itu nggak lincah, maka organisasinya tidak akan bisa agile, gitu ya, Bang. Jadi tantangannya adalah seperti itu. Nah, peran coaching di sini adalah pada tahun 2017 kemarin pernah dilakukan sebuah event coaching besar ya, Bapak, yaitu Indonesia Coaching Movement. Ya. Di situ hadir para coach sedunia, Bapak Ibu ya, datang ke Indonesia ya, tentu dengan undangan, Bapak Ibu. Bersepakat, Bapak Ibu, bahwa pada era VUCA itu leader maupun karyawan itu harus penting memiliki keterampilan dari coaching. Ya. Paling tidak karyawan itu bisa mampu mengcoaching dirinya sendiri, gitu ya, Bapak Ibu. Sehingga nanti proses pertumbuhan dan juga problem solving, ya, kemudian komunikasinya itu akan lebih efektif dan efisien. Ya. Nah, atas dasar latar belakang ini, maka kita penting untuk unboxing dari coaching itu sendiri. Ya. Seperti apa ya, Bapak Ibu, coaching? Slide selanjutnya. Nah, ini kaidah perubahan, Bapak Ibu. Menurut Mata ada sekitar 5 aspek yang harus kita perhatikan dalam perubahan. Ya. Nah, bertahapan, ya nggak bisa langsung, ya, Bapak. Kemudian berkesinambungan, nggak bisa berhenti seketika. Harus terus dan terus. Dan yang paling penting juga memenuhi kaidah momentum. Kapan kita harus berubah? Ya. Lalu itu juga harus dikuatkan dengan motivasi intrinsik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang relevan dengan kita saat ini adalah kaidah pembimbingan atau kaidah coaching. Jadi perubahan yang terjadi di organisasi atau di level individu itu memang memerlukan sentuhan tangan-tangan orang, ya Bapak Ibu, yang berkapasitas sebagai pembimbing, yang berkapasitas sebagai coach, yang berkapasitas sebagai mentor, trainer, ya Bapak Ibu, konselor dan seterusnya, ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah inti dari pembimbing. Sehingga proses bertumbuh dan berkembang dari staf itu tidak berjalan sendiri, Bapak Ibu, tetapi baik kurikulum, kemudian dengan penjelasan track yang benar, begitu. Dan itulah maksud dari pembimbingan atau maksud dari coaching. Slide selanjutnya. Nah, ini sangat filosofi nih, Bapak Ibu. Tadi akhirnya coaching diperlukan, gitu ya, Bapak, untuk menghadapi era VUCA, era krisis dan seterusnya. Nah, lalu mengapa kok coaching itu diperlukan? Nah, ini menurut ISQ Leadership Center, Bapak Ibu, menyatakan bahwa fungsi coaching ini yang pertama adalah kenapa coaching perlu dilakukan? Karena coaching itu bisa meningkatkan engagement, bisa meningkatkan keterlibatan antara karyawan dengan perusahaan. Komitmen juga, Bapak. Ya, dan ini yang tadi di awal risetnya Franklin Covey, ya, hanya ada beberapa persen saja ya karyawan yang engage, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pas nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa coaching? Karena dengan coaching itu bisa meningkatkan motivasi untuk menunjukkan high performance. Ya. Nanti kita coba bahas ya. Setelah termotivasi kemudian menjadi high performance, apalagi kriteria-kriteria yang diperlukan oleh seorang high performer. Ya. Selain itu, coaching juga memiliki manfaat bisa meminimalkan friksi dalam mencegah konflik di dalam tim. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena coaching itu adalah komunikasi. Komunikasinya sangat efektif Bapak Ibu kalau dengan coaching ya, ketimbang dengan instruksi ya, kemudian juga hal-hal yang lain ya yang terkesan itu menggurui ya. Selain itu juga bisa meningkatkan respek karyawan terhadap leadernya ya kan. Ya, kalau leadernya punya skill coaching, tentu leadernya ini akan bisa lebih direspeki oleh karyawan. Kenapa? Karena karyawan itu merasa ditantang Bapak Ibu ya dengan model coaching leader tersebut. Dan kesuksesan besar serta berkelanjutan yang ini diharapkan bisa inline ya dengan kesuksesan dan keberlanjutan dari organisasi itu sendiri ya. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi nih Bapak. Apa itu coaching Bapak Ibu? Saya menampilkan beberapa
sumber Bapak Ibu terkait dengan definisi ini supaya kita bisa mendapatkan benang merah. Menurut John Whitmore Bapak Ibu ya, dalam Coaching for Performance, coaching itu adalah membuka kunci dari potensi seseorang untuk memaksimalkan performa. Ya. Jadi ibaratnya kita masuk ke sebuah rumah ya Bapak Ibu. Rumah itu terkunci, tertutup rapat gitu dan kita pegang kuncinya Bapak Ibu. Buka, wah, baru kita bisa masuk, ya kan? Dengan kita bisa masuk, kita bisa mendapatkan manfaat di dalam. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu. Coaching ini adalah kunci untuk membuka potensi dari seseorang. Seorang itu bisa karyawan kita Bapak Ibu, bisa manajer kita Bapak Ibu. Kalau kita kapasitasnya direktur, manajer bisa juga Bapak Ibu. Ya. Tertutup gitu Bapak Ibu. Lalu kita buka dengan coaching, kuncinya itu sehingga dia bisa terbuka Bapak. Akhirnya performanya bisa maksimal. Nah, ini menurut Whitmore ya. Kemudian juga coaching itu masih menurut referensi yang sama. Proses coaching bisa membantu coach. Coach ini adalah orang yang di coach, ya, dalam menggali pikirannya dan membuat proses belajar dari diri mereka sendiri. Nah, ini yang merupakan highlight dari coaching sebenarnya, yaitu instrumen untuk menggali pikiran, mengeksplorasi. Tujuannya adalah proses belajar datang dari dirinya sendiri. Jadi belajar itu nggak dicekokin, makanya, ya kan? Seperti metode-metode yang lainnya ya, training, pembelajaran itu dari trainernya, ya kan? Semua informasi disampaikan. Seperti saya saat ini nih, Bapak Ibu, sedang berperan sebagai trainer nih, Bapak, menyampaikan materi-materi kepada Bapak. Ya kan? Proses ini sangat mengandalkan trainer. Ya. Nah, kalau coaching itu Bapak Ibu, itu lebih pada proses belajar dari diri Bapak Ibu sendiri sebagai coaching. Nanti kita akan pelajari bagaimana hal itu bisa terjadi. Kemudian menurut Natali, coaching itu adalah teknik yang sangat kuat dalam mendengarkan dan bertanya. Ini yang harus di-highlight lagi Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini saya tidak mendengarkan, tidak banyak mendengarkan, atau tidak banyak bertanya, atau banyak memberikan instruksi-instruksi, ya kan? Nah, berarti itu bukan coaching ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Paling tidak kita memahami itu dulu Bapak Ibu. Ya. Slide selanjutnya Bapak Ibu ya. Udah mulai kebuka nih Bapak Ibu ya. Sekarang terkait dengan definisi ya. Nah, kemudian menurut Richard ya Bapak Ibu, bahwa coaching itu adalah merupakan hubungan membantu yang terbentuk antara coachee dan coach, ya kan? Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja profesional. Dengan atau dalam suatu perjanjian pembinaan yang ditetapkan secara formal, gitu Bapak. Jadi hubungan membantu, ya kan? Hubungan membantu ini berarti ada tujuan Bapak Ibu yang akan dicapai. Apa tujuannya? Peningkatan kinerja dari staf tersebut, ya kan? Diarahkan kepada ekspektasi dari organisasi, ya kan? Ekspektasi organisasi itu apa? Kemudian ekspektasi itu di switch ke dalam bentuk skill yang dibutuhkan oleh SDM, ya kan? Sehingga bisa inline antara keterampilan yang dimaksud dengan ekspektasi dari organisasi. Nah, coaching ya Bapak Ibu itu terjadi adalah karena adanya hubungan yang membantu antara coach dan coach itu sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini mulai kelihatan ya bahwa ini bukan sekedar ngobrol biasa Bapak Ibu, bukan sekedar sesi curhat begitu Bapak Ibu, tetapi merupakan suatu perjanjian pembinaan yang ditetapkan secara formal. Harus formal Bapak Ibu. Kenapa? Karena hasil dari proses coaching itu akan digunakan sebagai dasar untuk bertindak di dalam organisasi. Jadi kalau tidak ada formalisasi maka tidak akan berdampak kepada organisasi pada akhirnya begitu Bapak Ibu. Ya, kemudian menurut Steve definisi dari coaching ini adalah dampak dari penasihat terpercaya dan berpengalaman dalam membantu seseorang mencapai hasil yang luar biasa dan memberikan hasil yang lebih maksimal. Oke, Bapak Ibu ya. Slide selanjutnya. Nah, dari beberapa definisi tentang coaching itu, maka kita juga perlu. Jadi ada asosiasi dunia yang kita sebut sebagai ICF, International Coaching Federation. Berkumpul para coach sedunia di lembaga ini, Bapak Ibu. Kemudian dia membuat semacam standarisasi, membuat semacam definisi, membuat semacam mekanisme dalam melakukan
coaching yang terbaik seperti itu. Nah, paling tidak definisi yang di set oleh ICF ini adalah bahwa coaching itu adalah sebagai bentuk kemitraan. Gitu. Ada 3 di sini. 1, kemitraan. Ya. Bersama klien, bersama coaching untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki dengan proses yang menstimulasi, mengeksplorasi pemikiran dan juga proses kreatif. Jadi 1 ya, kemitraan, kata kuncinya. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan potensi. Dan yang ketiga adalah dengan cara eksplorasi pemikiran dengan cara dan proses kreatif. 3 itu, Bapak. Ya kan? Nah, kalau sebagai mitra berarti di sini harus cair dulu Bapak Ibu hubungan. Misalnya pimpinan leader ingin melakukan coaching terhadap karyawannya. Nah, itu harus dinetralisasi dulu Bapak Ibu hubungannya. Bukan hubungan antara atasan dan bawahan, karena mitra. Ya. Menjadi hubungan mitra, gitu Bapak Ibu. Kalau mitra berarti setara ya Bapak Ibu. Sini dituntut kebesaran hati jiwa Bapak Ibu nih sebagai leader untuk menurunkan sedikit ya, statusnya Bapak mitra, gitu ya. Tapi ini memang ada kelemahannya Bapak Ibu. Kelemahannya kalau menggunakan internal coach memang begitu, ya kan? Yaitu coach kadang tidak bisa membedakan mana pimpinan mana coach. Gitu. Padahal pimpinannya itu sudah berubah menjadi coach, sebenarnya sudah berubah menjadi mitra, tapi tetap saja dia menganggapnya sebagai pimpinan. Nah itu adalah hal teknis ya Bapak Ibu. Itu bisa disiasati dengan cara melakukan coaching dengan menggunakan external coach, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, slide selanjutnya kita cepat saja Bapak Ibu ya terkait dengan ini. Ini masih sama Bapak Ibu ya, yaitu tentang bagaimana berpindah dari satu posisi kepada posisi lain. Pindah ini maksudnya adalah dari satu keinginan kepada keinginan yang lain. Yang tadinya keterampilan, misalnya kita ingin di coach adalah keterampilan komunikasi efektif. Misalnya komunikasi efektif kita nilai sekitar 3 misalnya, keefektivitasannya gitu. Lalu kita ingin tingkatkan menjadi 7. Paling tidak ada ininya ya Bapak Ibu. Ada apa namanya? Ada tujuannya ya Bapak Ibu. Itu adalah harus pindah Bapak Ibu. Posisi kepada posisi yang lainnya, itu tujuan yang diharapkan. Itu adalah bisa dengan melakukan proses coaching. Ya. Slide selanjutnya. Nah, ini komunikasi coaching Bapak Ibu. Dari sini Bapak Ibu kita bisa mulai membedakan mana yang coaching, mana yang bukan. Misalnya ini yang bukan dulu ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sering ya dalam suatu organisasi mengatakan kepada orang lain untuk melakukan tindakan. Tolong lakukan hal ini, lakukan hal itu. Kemudian habis melakukan itu, lakukan lagi hal ini, ya Bapak Ibu. Nah, itu sesungguhnya bukan coaching, Bapak Ibu. Ya, coaching tadi adalah lebih kepada mendengar dan bertanya, ya kan? Tapi dengan mendengar pun, misalnya begini, kita mendengarkan, tapi kita menyaring apa yang benar dan apa yang salah menurut pemikiran kita. Itu juga bukan coaching, Bapak Ibu. Ya, kita sih mendengarkan ya, staf kita bicara gitu. Tapi setelah itu kita saring mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu bukan coaching, Bapak Ibu. Gitu ya. Selain itu, coaching juga bukan berupa mengumpulkan data, menyelesaikan masalah, menjadi pengambil keputusan tunggal. Itu sangat bukan coaching sekali. Nah, lalu yang coaching itu seperti apa komunikasinya? Ya. Nah, baru ini yang coaching nih, Bapak Ibu. Yaitu bertanya dan mencari opini mereka. Ya kan? Jadi misalnya terkait dengan kondisi ini, apa yang Anda bisa lakukan sehingga kondisi yang menjadi masalah ini bisa selesai masalahnya. Nah, itu salah satu bentuk coaching. Lalu apa yang mendasari Anda mengambil tindakan tersebut? Itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah contoh dari komunikasi coaching. Lalu kita dengarkan Bapak Ibu. Nah, mendengarkan di sini adalah tanpa memberikan penilaian. Mendengarkan. Nanti setelah mereka menjawab, kemudian kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan coaching yang lebih powerful. Ya, nanti ada metode. Ya. Intinya adalah komunikasi coaching ini adalah bagaimana memberdayakan orang lain dalam mencari pemecahan solusi terhadap aksi yang akan mereka lakukan. Gitu. Jadi seringkali kita memberikan instruksi
padahal menurut mereka tidak bisa mampu laksana. Nah, ini yang paling sering terjadi, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh konsultan, ya, oleh siapapun yang terkait dengan instruksional, ya, itu tidak mampu laksana di lapangan. Kenapa? Karena itu bukan wilayah mereka, ya. Itu bukan mereka banget, gitu ya. Nah, makanya harus kita elaborasi, Bapak Ibu, ya. Apa teknik-teknik yang bisa mereka lakukan terkait dengan problem solving atau peningkatan keterampilan dan seterusnya, Bapak Ibu, ya. Karena mereka yang akan menjalankannya sendiri. Itu kata kuncinya, Bapak Ibu. Oke. Slide selanjutnya. Jadi, Bapak Ibu, ya, coaching itu adalah pada dasarnya adalah percakapan yang kuat, ya. Dialog yang kuat antara coach dengan coaching, ya. Intinya itu sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga coaching ini adalah merupakan aliansi kolaboratif, ya kan. Nah, kalau aliansi kolaboratif itu berarti kolaborasi, ya. Tektok, ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga tektoknya ini bisa menciptakan efektivitas yang tinggi bagi coaching. Karena tujuan dia melakukan coaching ini adalah membantu si coaching ini supaya dia berpindah dari satu posisi kepada posisi yang lain. Ya, tadi ya Bapak Ibu, ya. Slide selanjutnya. Nah, ini feature coaching, Bapak Ibu, ya. Intinya adalah tantangan saat ini dan masa depan, ya. Kemudian juga coaching itu pembelajaran berkelanjutan. Makanya coaching itu tidak cukup dilakukan sekali dua kali, Bapak Ibu, karena dia berkelanjutan. Kemudian dia juga bisa mengatasi tantangan yang nyata dalam organisasi. Apapun masalah organisasi yang sifatnya pencapaian visi dan misi, itu bisa Bapak Ibu diselesaikan melalui mekanisme coaching ini, ya. Dan seterusnya, ya Bapak Ibu, ya. Nah, yang paling penting juga coaching ini bersifat rahasia, Bapak. Jadi ketika sesi coaching itu dilakukan, itu sebenarnya kerahasiaan itu harus dijaga, Bapak. Kecuali bagi manajemen yang akan menggunakan hasil coachingnya itu untuk kepentingan pencapaian visi dan misi, ya Bapak. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk kepada research based coaching result, ya Bapak Ibu. Ini adalah beberapa kondisi research yang harus kita juga acu, Bapak Ibu. Kenapa kok organisasi menggunakan coaching? Kok tidak training? Kok tidak consulting dan seterusnya, Bapak? Nah, ini beberapa referensi saya ambil, Bapak. Ini menurut Olivero bahwa sebesar 22% terjadi peningkatan produktivitas, ya, setelah pelatihan manajemen, ya kan? Setelah pelatihan. Tetapi setelah coaching, Bapak Ibu, itu peningkatan produktivitas meningkat sebesar 88%. Ya, Bapak Ibu. Ini pengalamannya Olivero dalam risetnya, ya, Bapak. Kemudian juga dalam NHS, Bapak Ibu, ya, National Health Services, bahwa 41% penerima internal coaching itu dipromosikan dibandingkan dengan 15% kelompok non pelatih. Artinya apa? Ada dua, ya Bapak Ibu, kelompok di sini. Yang satu itu di coach, ya Bapak. Kemudian yang satu ini didiamkan, ya Bapak. Didiamkan. Nah, ternyata yang kelompok yang di coach itu lebih banyak, Bapak, mendapatkan promosi, kesempatan promosi, yaitu sebesar 41%. Gitu, ya. Nah, dari sini saja sudah kelihatan, ya Bapak. Kemudian Gold Morgan, ya, dari Marshall Goldsmith, ya, menyatakan bahwa terhadap 86.000 orang di 15 organisasi menemukan bahwa internal coach dapat memberikan hasil positif yang sama dengan external coach. Ya. Jadi ada internal coach, ada external coach. Kalau internal coach itu proses coaching dilakukan oleh orang dalam. Jadi orang dalam ini sudah belajar coaching, ya kan? Dia sudah berpengalaman sebagai coach, begitu ya Bapak Ibu. Itu internal coach. Kalau external coach berarti di dalam organisasi itu tidak ada yang berprofesi sebagai coach. Kemudian dia ingin menggunakan services coaching, akhirnya menggunakan external coach, mengambil coach dari luar. Ya. Tujuannya supaya coach dari luar itu membantu melakukan proses coaching, ya, terkait dengan kebutuhan organisasi. Begitu Bapak Ibu. Prosesnya hampir sama Bapak, internal maupun eksternal. Tinggal masalahnya bagaimana antar coach itu bisa standar, ya, keilmuan, ya, yang juga pengalaman dan seterusnya, ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita lebih kepada keindonesiaan. Ini ada judul jurnal, ya, peran kepemimpinan transformasi terhadap peningkatan efektivitas coaching. Hasilnya adalah
coaching memberikan pengaruh terhadap kepemimpinan perubahan. Ya kan? Nah, kemudian yang ditandain merah itu Bapak Ibu, saya sendiri terlibat ya di dalam proses pembuatan tesis ya Bapak Ibu ya dari Dr. Umi Sarkiah ini ya Bapak, yaitu peran program coaching terhadap kinerja staf di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tahun 2016 pada saat. Akhirnya dengan pendekatan atau penelitian kuasi eksperimen didapat pengaruh bahwa program coaching bisa meningkatkan kinerja staf di rumah sakit ini. Ya, Bapak. Ini kalau yang perumah sakitan ya, Bapak. Slide selanjutnya. Dan ini kalau kita klik di Google, Bapak, Google Scholar ya, tentang metode coaching di rumah sakit, ini akan keluar seperti itu. Dan akan banyak artikel-artikel yang misalnya kontribusi metode coaching persuasif pegawai di rumah sakit Samsudin. Dan ini yang saya juga terlibat Bapak Ibu ya, coaching dan kinerja perawat di rumah sakit Cibinong ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya penulis pertama di situ Bapak Ibu. Yang metode yang digunakan adalah metode sebelum dan sesudah Bapak Ibu. Jadi sebelum coaching dan sesudah coaching. Ternyata setelah coaching itu kinerja perawat jadi lebih berbeda Bapak Ibu ya. Nah, di sini artinya apa? Coaching itu bisa memberikan dampak positif terhadap kinerja perawat. Begitu juga dengan yang lain ya Bapak Ibu, coaching apresiatif, kemudian pengaruh individual coaching terhadap self efficacy dan sebagainya ya Bapak. Banyak sekali riset-riset tentang coaching di rumah sakit. Artinya apa? Coaching di rumah sakit itu adalah bukan barang baru. Artinya barang yang memang terus dipakai Bapak Ibu ya. Dan penting buat kita juga untuk bisa memanfaatkan metode itu ya Bapak Ibu. Mengingat banyak sekali manfaatnya. Slide selanjutnya. Nah ini kalau kita mengacu lagi kepada dunia, Bapak Ibu, riset yang pernah dilakukan oleh ICF Global Coaching, Bapak Ibu, di antaranya adalah bisa meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan positive people, yang tadi yang orangnya negatifan gitu Bapak Ibu, bisa lebih positif, yang tadi orangnya cemburuan Bapak Ibu, cemburuan begitu ya Bapak Ibu, karena dia lebih positif. Kemudian kalau secara klien juga ya Bapak Ibu, servicesnya satisfied atau tidak, itu bisa meningkatkan satisfaction. Dan yang paling penting Bapak Ibu, organisasi-organisasi yang sudah menggunakan coaching itu relatif ROI-nya, return on investment-nya itu pencapaiannya lebih tinggi Bapak Ibu. Ya, sekitar 86%. Ya. Slide selanjutnya. Nah, ini beberapa manfaat coaching Bapak Ibu. Bisa sebagai alat untuk promosi selanjutnya. Ya. Bisa untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku yang lebih baik. Mendapatkan perspektif dan wawasan yang berbeda, menjadi teladan, dan juga menjadi pemimpin yang adaptif. Ya. Slide selanjutnya. Lanjut. Nah ini sebuah model kinerja Bapak. Model kinerja ini sebenarnya produk disertasi saya tahun 2010 nih Bapak Ibu. Yang saya acu dari berbagai konsep ya, dari model WHO, balance scorecard ya, kemudian juga DCI Bapak Ibu. Sehingga menjadilah model MATH. Jadi ketika rumah sakit kita ingin mencapai visi misi, itu harus diperhatikan beberapa pilar Bapak. Pilar efektivitas klinis, efisiensi, staff orientasi, responsive governance, design, safety, dan juga pasien service. Dan yang lebih memberikan keunikan dari model ini bahwa staff orientasi itu posisi di tengah. Dia sebagai pilar yang bisa ngedorong semua pilar. Dan coaching yang kita pelajari saat ini di workshop itu adalah untuk bisa memperkuat staff orientasi, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau staff orientasinya kuat, maka dorongan kepada pilar-pilar yang lain itu akan berfungsi ya baik ya, dan akhirnya rumah sakit bisa mencapai visi dan misinya dengan baik ya. Demikian. Slide selanjutnya Bapak. Nah ini karakteristik high performer Bapak. Jadi mereka-mereka yang sudah high performer tentu memiliki tingkat kesadaran. Kemudian memiliki hal-hal yang lain yang juga dibutuhkan umpan balik ya Bapak. Slide selanjutnya kita ini saja. Nah ini yang dibutuhkan oleh high performer dari coaching yaitu apa? Yaitu kesadaran diri. Ya. Kesadaran diri harus dieksplorasi. Kemudian juga kebutuhan meningkatkan pemahaman yang mendalam. Ya. Kalau yang tadi di VUCA tadi vision, kemudian juga understanding ya Bapak Ibu yang harus diimprove sehingga organisasi bisa menghadapi VUCA kan. Kemudian selalu ada ruang untuk meningkatkan kejelasan harapan mereka. Jadi kejelasan ini harus kita dapat. Jangan dibiarkan dia ambiguity. Jadi harus clarity ya Bapak Ibu. Dan yang penting juga harus agile. Nah, agility itu adalah hasil dari manifestasi dari kesadaran diri itu sendiri ya Bapak. Slide selanjutnya. Kita sudah dikit lagi nih Bapak.
karena ini dari awal memang pengantar ya. Nah, sedikit Bapak Ibu, metode coaching yang akan digunakan dalam proses coaching yang efektif itu adalah metode GROW, Bapak. Nah, metode GROW ini adalah kepanjangan dari goal, ya. Kemudian reality, kemudian option, dan juga wrap up. Gitu. Jadi ada 4 segmen komunikasi yang harus dilakukan dalam komunikasi coaching. Ya kan? Dia harus menanyakan tentang apa tujuannya. Ya kan? Kemudian dia juga tujuan itu juga harus di-agree-kan, Bapak Ibu. Harus menjadi fokus dari coaching. Ya. Karena kalau tujuannya itu tidak menjadi fokus coaching, akhirnya coaching kemana-kemana. Saya pernah menghandle coaching, Bapak Ibu, ya itu coachingnya memang bicaranya pengennya kemana-kemana, Bapak. Nah ini kalau kita tidak menggunakan skema GROW ini, itu pasti pembicaraannya akan nggak jelas, Bapak. Tapi dengan kita menerapkan GROW, paling tidak kita bisa mengarahkan lagi, Bapak, kepada arah yang jelas terkait dengan proses coaching, sehingga akhirnya tetap menjadi efektif. Nah, itu yang paling penting ya, Bapak Ibu, dari mekanisme ini. Jadi harus ada acuan. Ya. Terus yang kedua adalah reality. Reality ini harus kita explore, Bapak. Di mana kondisi mereka sekarang, apa yang mereka rasakan saat ini. Itu harus kita fixkan, Bapak Ibu. Karena pemahaman mereka terhadap kondisi saat ini itu akan modal atau capital buat mereka maju ke depan. Ya. Nggak mungkin mereka akan maju ke depan tanpa memahami kondisi saat ini. Impossible ya Bapak Ibu ya. Impossible. Makanya di dalam GROW itu ditanyakan. Kemudian option ini berarti kita fokus kepada eksplorasi dari opsi-opsi yang bisa dilakukan oleh coach, Bapak. Ya kan? Jadi kita memfasilitasi decision making, ya kan? Nah, setelah itu baru kita tutup dengan wrap up, ya kan ya? Dari opsi yang tadi dibuat, apa yang dia pilih, kemudian apa yang akan dia lakukan terhadap pilihannya, kapan dia akan mencapainya, dan bagaimana dia komit terhadap action yang akan dilakukan, gitu Bapak. Nah, model ini tentu harus dilatih, Bapak Ibu, ya, karena benar ya, peribahasa yang mengatakan practice makes perfect, Bapak. Dengan kita terus melatih, kita akan mendapatkan mendekati sempurna. Dan GROW ini nanti akan kita eksekusi latihannya, Bapak Ibu, pada sesi workshop lain waktu ya. Slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, mengapa orang seperti Bapak Ibu ya, sekaliber Bapak Ibu, direktur, manajer, kan, atau bahkan staff itu masih membutuhkan coaching. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu, tekanan pekerjaan dan juga operasional kadang membuat kita tidak punya waktu untuk belajar dan berkembang. Nah, ini harus kita sadari, Bapak Ibu. Kok nggak baca buku? Aduh, nggak ada waktu nih, sibuk saya. Gitu Bapak Ibu ya. Karena kita terlalu sibuk mengasah gergaji. Ya, kita terlalu sibuk memberikan pelayanan. Nah, dengan metode coaching, pelayanan kita bisa memberikan sambil kita mengalami proses belajar. Gitu Bapak Ibu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang. Kemudian yang kedua, kenapa coaching? Karena program pelatihan yang dikemas mungkin tidak memenuhi kebutuhan pengembangan individu kita, ya kan? Wah, semua di training motivasi. Padahal yang tidak termotivasi dalam pekerjaan itu cuma beberapa orang saja. Ya. Akhirnya yang termotivasi diikutkan juga. Ngapain saya ikut motivasi? Orang saya nggak ada masalah dengan motivasi kok. Misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Program pelatihannya menjadi tidak adaptif buat organisasi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kita tidak menyadari kesenjangan antara tujuan dan dampak. Kita tidak menyadari. Jadi harus ada partnership ya, yang bisa membuat kesadaran itu terjadi. Ya. Bisa jadi kita tidak memahami kekuatan kita kurang mengeksplor diri kita sehingga kita tidak tahu kekuatan kita ada di mana, kelemahan kita ada di mana, dan seterusnya ya Bapak. Kita juga tidak memiliki mitra yang tidak berpihak, Bapak Ibu ya, sehingga kita pengen curhat kemana nih, kita juga nggak tahu, Bapak. Atas dasar itulah coaching ini dibutuhkan. Slide selanjutnya. Ini juga Bapak Ibu ya, kita mungkin tidak menerima umpan balik mengenai hal-hal yang ya. Pekerjaan yang kita lakukan, kita serahkan kepada direksi, udah begitu saja tanpa ada umpan balik. Padahal mereka sangat membutuhkan umpan balik. Nah, dengan coaching maka hal ini bisa diatasi. Ingin naik to next level tapi nggak tahu caranya, coaching bisa menggunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada mereka sehingga mereka bisa tahu caranya seperti apa. Karena itu tadi ada eksplorasi terkait dengan understanding dan juga clarity di bidang hal-hal yang dia belum tahu. Ya. Nah itu ya Bapak Ibu ya, bisa juga untuk keseimbangan hidup ya, kemudian juga investasi untuk
di dalam hidup kita nih. Slide selanjutnya. Oke, ini penutup Bapak Ibu ya. Jadi coaching ini adalah merupakan tools yang powerful dalam komunikasi ya, untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan juga kinerja SDM. Nah, tentu program ini juga harus dimonitor Bapak Ibu, sehingga perjalanannya itu atau implementasinya itu bisa terjamin, terjamin Bapak Ibu ya, dan akhirnya sesuai dengan harapan. Ya kan? Dan coaching yang rutin dilakukan itu akan memunculkan budaya coaching. Budaya coaching ini yang harus kita bentuk. Dan akhirnya begitu rumah sakit kita mampu menerapkan budaya coaching, maka dia akan layak menjadi institusi yang layak rujuk, bukan dalam hal rujukan pasien ya. Siapa yang tidak mau ya Bapak Ibu, organisasi rumah sakitnya menjadi rujukan pendidikan ya bagi institusi-institusi atau rumah sakit yang lain. Slide selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, dari tadi saya ngomong-ngomong workshop, Bapak Ibu. Nah, ini adalah rencana workshop yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Ini tidak lama, Bapak Ibu, 2 hari, ya, tetapi full day, Bapak Ibu. Dan dari 2 days coaching workshop ini akan paling tidak Bapak Ibu akan mendapatkan 10 benefit. Benefit yang pertama adalah akan memahami prinsip, filosofi, dan science of coaching. Jadi kalau filosofi dan science of coaching harus kita pahami dulu Bapak Ibu, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara melakukan bagaimana coaching itu bekerja. Kemudian juga memahami perbedaan nih Bapak Ibu. Ada coaching, ada pelatihan, ada mentoring, ada konseling. Itu bedanya seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari Bapak Ibu, sehingga kita tidak salah pendekatan. Ibarat dokter nih Bapak Ibu ya, tidak salah memberikan resep kepada pasien. Kan bahaya tuh Bapak Ibu salah memberikan resep kepada pasien. Ya. Kemudian yang ketiga, benefit yang ketiga adalah memahami dan menguasai 8 kompetensi wajib dalam coaching yang powerful. Jadi ketika kita ingin menjadi coach, kita harus mempelajari kompetensi-kompetensi yang harus dipahami oleh seorang coach sehingga dia bisa melakukan sesi coaching yang ada. Paling tidak ada 8 kompetensi wajib ya yang nanti akan dipelajari. Kemudian juga akan berlatih keterampilan coaching dengan metode GROW. Nah, metodenya seperti tadi Bapak Ibu, tetapi akan lebih banyak di pelatihannya. Bagaimana kita nanti akan membentuk coach dan coach on one coaching ya. Masing-masing gantian ya, saya sebagai coach, Bapak Ibu sebagai coach. Nanti Bapak Ibu sebagai coach, saya sebagai coach. Gantian gitu Bapak Ibu antar peserta. Dengan metode GROW. Nah, dengan begini maka akan terjadi proses latihan yang cukup ya Bapak Ibu terkait dengan metode coaching. Kemudian yang benefit yang selanjutnya adalah memahami dan mengalami proses coaching, bahwa coaching itu sendiri ada 3 proses Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebelum coaching itu dilakukan kita harus ngapain Bapak Ibu ya. Apa aja yang harus kita siapin. Ini penting nih Bapak Ibu. Sehingga proses coaching yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan standar. Dan yang terakhir pasca coaching juga harus intervensi Bapak Ibu ya. Titik-titik mana yang harus nanti akan kita diskusikan di dalam coaching workshop nanti. Kemudian menguasai jenis-jenis powerful question. Ya, ada banyak sekali powerful question Bapak Ibu yang dibagi menjadi 4 segmen. Goals, reality, kemudian juga option dan juga wrap up tadi ya Bapak Ibu. Itu harus kita mainkan Bapak Ibu sehingga proses coaching jadi lebih powerful. Kemudian memahami tahapan menjadi professional coach. Nah, buat Bapak Ibu yang berminat menjadi coach ya Bapak Ibu ya, yang profesional, nanti akan kita bimbing dan akan kita berikan informasi ya, bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkah. Termasuk juga nanti akan kita linkkan dengan organisasi dunia yang memang berkecimpung di dalam konteks coaching ya Bapak, seperti ICF. Kemudian juga memahami coaching secara komprehensif, jelas ya Bapak Ibu, dari A sampai Z ya Bapak Ibu. Nah, tidak sebatas seperti ini ya, kalau yang online ini kan hanya mengantar saja ya Bapak Ibu, belum kepada hal-hal yang detail. Kemudian yang juga nggak kalah penting Bapak Ibu, dalam workshop nanti Bapak Ibu akan memahami dan mampu menerapkan coaching di rumah sakit. Nah, ini yang membedakan coaching workshop kita dengan coaching workshop Bapak Ibu di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena coaching workshop di kita ini yang diadakan oleh e-commerce nanti itu case-nya adalah case-case rumah sakit. Dan kebanyakan pesertanya pun nanti para dokter, perawat, ya, kemudian tenaga non-medik, begitu Bapak.
Tetapi kalau Bapak Ibu mengikuti workshop coaching di luar e-commerce itu tentu variasinya berbeda ya, backgroundnya ada yang industri, ya ada yang dari pabrik gitu Bapak Ibu, ada yang dari bengkel dan segala macamnya. Tapi kita konsen ya sehingga terjadi homogenitas peserta Bapak Ibu. Dan ini akan memperkuat pemahaman kita akan keterampilan dari coaching itu sendiri. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu akan diberikan akses ya terhadap kumpulan materi tentang seri hospital coaching Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya ada beberapa menulis beberapa artikel yang nanti akan bisa saya share ya Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu dengan senang hati. Demikian Bapak Ibu ya yang saya bisa berikan terkait dengan paparan pada hari ini ya. Slide selanjutnya. Oke, ini coach profilnya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan ya oleh panitia Bapak. Baik, Bapak Ibu panitia, saya kembalikan kepada Bapak Ibu terkait dengan kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Butan, materinya luar biasa nih. Saya kan banyak pertanyaan nih di room chat juga sudah mulai ada pertanyaan untuk beberapa ini ya apa namanya peserta, ada 137 peserta. Baik, kita buka sesi pertanyaan, boleh raise hand dan juga boleh untuk menuliskan di room chat ya pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Indra Prekanata. Monggo silakan Pak Indra. Oke, terima kasih Pak Nanang selaku moderator yang luar biasa sekali. Pagi-pagi ini kita semangat ya. Ya, salam coaching untuk kita semua. Pak Dokter mau mohon izin bertanya, walaupun saya tulis juga di pertanyaan di kolom chat. Nah, jadi ini saya izin bertanya, jadi terkait dengan kita yang berada di manajemen di rumah sakit. Jadi ini kan setelah atau pada saat dimulai pandemi itu, sampai saat pandemi ini pun fenomena-fenomena yang terjadi itu cukup banyak ya. Utamanya adalah masalah burnout atau stres kerja ya. Jadi baik dari staff maupun manajemen itu sendiri. Nah, kira-kira untuk yang saya kenal itu adalah ada istilah yang sangat dekat dengan coaching itu ada juga konseling. Nah, kira-kira jikalau kita misalkan mengalami suatu permasalahan, anggaplah stres atau burnout yang menyebabkan terjadinya cukup banyak turnover, apa ya turnover itu dalam bahasa Indonesia itu orang resign bekerja dikarenakan tidak kuat mengalami suatu stres ataupun beban kerja yang ada di rumah sakit. Ya, jadi nah ini saya rasa perlu yang mana sih yang harus mungkin kita prioritaskan? Kita sih juga punya program. Ada mungkin program konseling, ada pun juga coaching. Nah, di antara dua ini, antara konseling atau coaching yang mana yang harus kita prioritaskan? Kemudian kalau misalkan dari segi coaching itu sendiri, apakah ada model coaching yang mungkin mengadopsi juga dari teknik konseling, ataupun mungkin ada instrumentasi yang barangkali digunakan untuk bisa proses ini berjalan sehingga goals-nya turnover di rumah sakit itu bisa menjadi satu hal yang bisa ditekan atau bisa mencegah terjadinya burnout ataupun stres itu. Itu sih mungkin inti dari pertanyaan saya, Pak Dokter. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Indra atas pertanyaannya. Bagus, ini bisa langsung dijawab aja oleh Kak Buton ya. Baik, terima kasih Kak Nanang. Salam coaching Pak Indra. Luar biasa nih pertanyaannya nih tentang burnout ya Pak Indra ya. Jadi memang betul Pak Indra ya bahwa orang terlalu lelah dalam bekerja, ya, kemudian juga overburden dalam bekerja itu akan menyebabkan burnout ya, dan juga fatigue juga ya Bapak Ibu. Akhirnya dia menyerah Bapak Ibu ya, akhirnya menjadi resign ya seperti yang tadi dikatakan. Nah, tentu Bapak Ibu ya, ketika kita menghadapi staf-staf yang memiliki karakteristik seperti ini, itu memang berarti ada problem tuh Bapak Ibu. Ya, ada problem. Nah, problem itu harus diselesaikan. Nah, tadi beberapa metodologi sudah disebut ya sama Pak Indra ya. Ada metodologi konseling, ya. Kemudian juga coaching yang hari ini sudah kita unboxing begitu. Nah, dari case-nya Pak Indra tadi ya Pak Indra, ada catatan-catatan Pak Indra
Jadi bila ternyata ya staf tersebut ya dalam burnout-nya itu sudah sampai pada level trauma, begitu ya Pak Indra? Ya, ada ya staf dia burnout-nya sudah sampai pada level trauma. Ya. Nah itu sebaiknya yang metodologi yang digunakan itu adalah konseling, Pak Indra. Ya kan? Kenapa? Karena konseling itu akan memperbaiki sisi-sisi dari traumatiknya itu Pak Indra. Nah, kemudian begitu orang itu sudah stabil, traumatiknya sudah stabil, ya, emosinya sudah kembali kepada situasi yang stabil begitu ya. Baru kita melanjutkan dengan coaching. Itu Pak Indra. Ya kan? Nah, coaching ini tujuannya adalah supaya mengantisipasi orang tersebut tidak jatuh pada lubang yang sama, tidak burn out lagi gitu. Dia harus keluar dari situ. Gitu. Ya kan? Jadi di sini ada dua kombinasi metodologi, ya kan ya. Metode konselingnya itu adalah untuk memperbaiki traumatik problemnya, ya. Kemudian coachingnya itu sendiri adalah supaya dia bisa pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Intinya adalah move on, ya Pak Indra. Dan terkait dengan instrumentasi, bila Bapak Indra ingin melakukan mix begitu ya, ya mixnya seperti itu Pak. Harus ada segmentasi sesi, ya kan. Konseling terlebih dahulu untuk memperbaiki traumatic healingnya ya. Kemudian yang kedua setelah benar-benar kita bisa memastikan dia stabil, lalu kita lanjutkan dengan sesi coaching. Ya kan? Kenapa? Karena memang tipikal dari metodologi konsel bekerjanya adalah dari sekarang ke on the past, begitu kan? Ya kan? Dari sekarang ke on the past. Oke. Tapi kalau coaching itu dari sekarang ke masa depan, sehingga spektrumnya memang berbeda. Nah dari sini bisa saling melengkapi Pak ya, bisa saling melengkapi metode itu, begitu. Ya, demikian Pak Indra yang bisa saya respon. Ya, gimana Pak Indra? Sudah terjawab? Ya, terima kasih. Jadi berarti ada Ya. boleh sedikit mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Ya, Dokter silakan. bahwa jadi ini ada dua hal yang berbeda begitu ya Pak Dokter ya. Jadi bahwa untuk jikalau kita melakukan mungkin asesmen terlebih dahulu untuk barangkali mengetahui apakah kita menganggap bahwa dari atau fenomena yang terjadi ini misalkan ada cukup banyak resignation gitu. Jadi yang berhenti atau mengajukan pengunduran diri sebagai staff gitu. Jadi misalkan saya melakukan ini asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih masalah yang dihadapi. Jadi misalkan ini berarti tahapan apabila dari hasil analisa masalah ini berarti saya mungkin akan bisa membagi apakah ini yang mana yang bermasalah, mana yang tidak bermasalah. Setelah kalau misalkan bermasalah, yang Pak Dokter arahkan adalah konseling dulu. Sehingga misalkan kita bisa menyelesaikan masalah dulu, setelah terjadi perbaikan, kemudian baru kita lakukan tahapan coaching gitu ya Pak Dokter ya. Itu nggih. Betul Pak Indra. Demikian. Ya. Ya, oke. Berarti ini kalau untuk yang coaching ini sebenarnya untuk memang spektrum yang untuk jangka panjang atau ke depan ya Pak Dokter ya. Berarti untuk biar bisa ini kan berarti coaching ini adalah sebagai salah satu metode untuk mencegah terjadinya proses burnout ataupun sampai proses turnover itu. Seperti itu ya? Yes, betul. Ya, jadi lebih kepada pencegahan dan juga gitu ya, proses siap. move on-nya Pak. Oke, Pak Dokter. Jikalau misalkan memungkinkan nanti saya bisa chat pribadi sama Pak Dokter, barangkali ada hal yang mungkin saya perlu tahu, mohon izin ya. You're welcome Pak Indra, dengan senang hati. Silakan. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Ya, Terima kasih. ya nanti bisa japri-japrian Pak Indra dengan Kak Buton ya. Oke, baik. Saya juga ada ini nih, pertanyaan juga dengan Kak Buton ya. Memang coaching ini identik dengan masalah. Jadi misalkan karyawan kita ada masalah, baru kita ke coaching. Jadi kalau tidak ada coaching, nah ini gimana ya mindset kita merubah image ini di internal rumah sakit kita, sehingga mengena ya ke semua lapisan perwira kita ya yang ada di rumah sakit. Demikian Kak Buton. Ya, Kak Nana. Jadi betul. Sementara stereotipnya adalah seperti itu, ya kan?
Padahal spektrum dari coaching itu adalah tidak hanya untuk problem solving. Dia bisa juga untuk problem anticipation, begitu ya. Misalnya begini, untuk memberikan tingkat kesadaran bagi organisasi ya, dirasa, saya nggak ada masalah kok saat ini, saya nggak ada masalah kok saat ini. Gitu ya. Nah, misalnya organisasi ini kan tuntutannya adalah perubahan, gitu ya. Apalagi dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru ya, itu perubahan sangat sangat diperlukan, gitu. Nah, sehingga dari perubahan di situ rumah sakit secara master plan, secara master services ya kan, secara strategik ya, itu ada perubahan. Ya. Sehingga target-target pun berubah, ya kan begitu baik. Nah, artinya apa? Target itu berarti tujuan kita, visi misi kita yang harus kita achieve, ya kan. Nah, sementara modal ya atau kapasitas yang kita miliki untuk achieve target itu belum banyak gitu. Dan akhirnya ini menjadi permasalahan gitu, Pak, yang harus kita sadari. Akhirnya penting untuk memiliki kelengkapan skill, Pak. Ya, tambahan-tambahan skill baru, ya kan ya, tambahan-tambahan pengetahuan baru, ya kan Pak. Sehingga layanan-layanan yang kita berikan itu memang benar-benar bisa menjawab tuntutan pasien saat ini. Nah, kesadaran itu Pak yang harus kita munculkan. Bahwa saat ini bukan berarti kita ada masalah. Kita punya masalah, tetapi masalah kita adalah untuk mengantisipasi masa depan. Gitu Pak. Jadi masalahnya lebih bersifat kepada proaktif, bukan reaktif. Gitu Pak ya. Kalau reaktif kan umumnya orang memang seperti itu Pak ya. Ada kebakaran, baru mobil kebakaran datang ya kan Pak ya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya supaya tidak terjadi kebakaran. Nah, itu yang harus kita siapkan. Nah, coaching bekerja di sana, Pak Nana. Ya. Selain dia juga sebagai problem solving. Demikian, Pak. Iya, terima kasih Pak. Menyangkut yang dengan karyawan kita itu kan kadang juga mereka apa namanya, kalau yang kinerja ya berkaitan dengan kita ingin kinerja karyawan meningkat ya, loyalitas karyawan juga meningkat. Nah, bagaimana kita bisa lakukan coaching kalau misalkan tanpa adanya juga disertai dengan ya peningkatan kesejahteraannya, entah itu mungkin kita berikan apa namanya tambahan-tambahan yang memang bisa mensejahterakan karyawan. Nah, kalau seperti itu gimana tuh Pak Kak Butut? Ya, nah ini kondisinya seru nih Kak Nanang ya. Jadi kita harus misalnya begini, kita bekerja untuk mendapatkan kesejahteraan atau kita sejahtera dulu baru bisa kita bekerja. Nah, kalau pertanyaan ini kita arahkan ya kepada staff ya, itu akan sebagian besar mereka akan jawab kita bekerja untuk kesejahteraan, gitu, ya kan? Nah, kalau prosesnya dibalik, tentu kondisinya memang menjadi berbeda. Tetapi itu bukan konsep yang tepat. Ini adalah konsep dari sebab akibat, kan begitu ya, causal effect ya. Ya kan? Akibat baru bisa kita rasakan setelah sebab ini kita lakukan. Jadi sebab-sebabnya kita lakukan. Termasuk dengan service excellent. Service excellent ini kita optimalkan ya kan ya. Dengan menggunakan keterampilan baru, dengan menggunakan pengetahuan baru, dengan menggunakan pendekatan baru begitu ya. Dan akhirnya apa? Service jadi lebih bagus. Dan akhirnya lebih safety, lebih pasien centeredness begitu ya, dan seterusnya. Akhirnya di mata pelanggan ya, di mata pasien satisfaction-nya full, bagus. Dan akhirnya menciptakan loyalty dari pasien. Dan akhirnya ini kan memberikan dampak ya, dampak baik ya Pak Nanang ya. Dampak baiknya itu dari berbagai sisi bisa bertambahnya pendapatan bagi rumah sakit itu, bisa bertambahnya reputasi yang baik bagi rumah sakit itu, sehingga reputasi yang baik ini bisa memberikan efek viral ya kepada pelanggan-pelanggan yang lain ya. Dan akhirnya pelanggan yang lain juga akan mencoba kepada
kita untuk layanan. Kan akhirnya begitu ya. Akhirnya dampak baiknya kepada organisasi. Dan itu ketika mendapatkan tambahan-tambahan kesejahteraan itu memang harus di-sharing, Pak. Di-sharing kembali kepada staff gitu ya. Karena memang metodologinya seperti itu ya. Kalau kita mengacu kepada balance scorecard kan ya, itu kan konsep pohon ya Pak ya. Ya kan, pohon akarnya dikuatin ya, maka batangnya itu juga akan kuat ya kan. Batang yang kuat itu akan bisa memberikan dedaunan, akhirnya menumbuh buah gitu Pak ya. Lalu buahnya ini jatuh ke tanah gitu Pak ya. Tanahnya ini subur kembali kan begitu Pak ya. Nah, ini adalah konsep causal effect Pak. Jadi yang tadi Kak Nanang sampaikan, kalau mengacu kepada causal effect itu coaching bisa mengintervensi dari sisi perbaikan kualitas keterampilan maupun juga pengetahuan maupun perubahan paradigma Pak ya, sehingga muncul motivasi, sehingga akhirnya terampil, dan kalau terampil dia bisa memberikan servis yang lebih baik, dan akhirnya klien pada satisfied, dan satisfied itu akhirnya mereka loyal, sehingga mereka memberikan dampak yang positif buat organisasi, dan lalu organisasi memberikan dampak lagi buat ke internal staff. Demikian Pak siklusnya. Baik, luar biasa Pak Kabuton. Ini ada juga di room chat. Tanya Kak, metode G bagaimana agar kita di internal rumah sakit mampu laksana ini dari Kak Ketum nih nampaknya. Metode G ini mungkin maksudnya grow ya kali ya. Bagaimana Metode agar grow kita ya. di internal rumah sakit mampu laksana. Ya, memang itu tadi Kak Nanang ya, Kak Dewi ya yang bertanya. Metode grow ini sebagai sebuah metode coaching adalah tergantung siapa yang menggunakannya. Gitu. Kalau yang menggunakannya itu adalah memang orang coaching yang sudah memiliki satu pemahaman tentang standar guideline, prakondisi dari coaching itu sendiri, ya, maka dia akan bisa memahami proses-proses. Jadi sebelum kita menggunakan metode grow itu harus ada prakondisi. Nah, prakondisi ini yang harus kita siapkan. Misalnya salah satunya adalah identifikasi permasalahan, ya kan? Masalah-masalahnya apa saja nih, gitu. Ya, setelah mendapatkan masalah itu yang kemudian menjadi tema dari coaching, kan gitu. Baru kita coachingkan dengan grow, ya, terkait dengan orang-orang yang relevan. Ya. Nah, kemudian setelah di coaching harus ada tinjauan paskanya, ya, pasca coachingnya seperti apa. Itu kan monitoring kan ya. Bagaimana action plan yang sudah dibuat di dalam willingness tadi, di dalam wrap up tadi, itu kita jadikan sebagai KPI-nya, ya, Key Performance Indicator. Ya, nah, monitoringnya itu berdasarkan. Jadi dari situ nanti akan kelihatan efektivitas coachingnya seperti apa. Begitu. Demikian kan Nana? Ya, terima kasih Kak Buton. Ada pertanyaan lain lagi dari Dr. Arif, Rumah Sakit Hastin Karawang. Izin bertanya Pak, apakah ada metode coaching tersendiri untuk coaching para generasi Z? Di tempat kami hampir 80% SDM fresh graduate dan generasi Z yang katanya seperti strawberry, kreatif tapi lembek. Wah, ini bagaimana nih, Kabutan? Ya, ya terkait dengan ini generasi Z ya, Kak Nanang dan juga Bapak yang bertanya ya, memang tidak bisa dipungkiri ya, era sekarang ini adalah era milenial. Gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan era kolonial ya. Nah, dengan era milenial ini tentu punya karakteristik sendiri ya, milenial itu ya. Tetapi tetap saja Bapak Ibu ya, metode yang digunakan adalah metode grow ini, tinggal bagaimana kita menggunakan powerful question-nya Bapak Ibu. Ya. Memberikan pertanyaannya saja Bapak Ibu, itu yang membuat berbeda. Tetapi secara skematik dia tetap grow. Harus dimulai dengan tujuan dulu. Ya. Kemudian dari tujuan itu difiksasi. Menurut dia tujuan yang spesifiknya apa, begitu ya Bapak, supaya tidak ambigu. Begitu. Nanti diskusi-diskusi coachingnya itu akan menggunakan bahasa-bahasa milenial, biasanya begitu.
Jadi yang membedakan adalah bahasanya saja. Secara prinsip komunikasi coachingnya sama, metodologinya juga sama, alurnya pun juga harus sama. Kenapa harus sama? Karena menurut keilmuan ya, atau the science of coaching itu susunan ya, GROW itu memang sudah seperti itu, sudah dibuat sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian, akhirnya seperti itu. Makanya ada coaching gitu, Bapak. Ya kan? Jadi tetap harus G dulu, kemudian setelah G harus R dulu, gitu Bapak. Nah, cuma nanti kalau dari bisa diimprove tata bahasanya ya, gitu ya. Nah, tata bahasa inilah yang kemudian lebih kepada kemilenialan. Ya. Demikian kan, Anang? Ya, tambahan juga nih, memang yang dialami oleh rumah sakit itu SDM-SDM yang generasi Z ini bahkan belum sampai pada tahap burnout, apa namanya, diberikan challenge yang level apa dinaikkan tuh nggak sedikit juga yang akhirnya memilih resign. Jadi mungkin dilema juga nih rumah sakitnya ya, antara meretensi atau rela melepaskan gitu. Nampaknya ya Pak Buton. Ya, memang ini kembali kepada visi misi organisasi ya, kekuatan organisasi ya. Saya pernah mendapatkan tagline ya Bapak Ibu, sebuah perusahaan dia lebih baik melepaskan seseorang yang capable ya, dibanding mempertahankan orang yang tidak capable. Gitu. Kenapa? Karena perusahaan ini ketika mengeluarkan orang yang capable, dia resign dari perusahaan itu, kemudian dia berkarir di tempat yang lain dan dia sukses, itu berarti ada saham-saham kebaikan dari perusahaan itu, ya kan, yang memang eksis ya di perusahaan lain, gitu Pak. Ya. Jadi ini semangatnya adalah semangat global sebenarnya, dan semangat perbaikan. Dan memang untuk bisa menjadi seperti ini harus memiliki atau mentalitas keberlimpahan yang tinggi, bukan mekanisme semangat kelangkaan gitu Pak. Kalau semangatnya kelangkaan kan gitu Pak. Ntar udah saya coaching, kamu keluar lagi, nah kan gitu. Tentu semangatnya bukan seperti itu. Makanya memang coaching itu bukan satu pendekatan for all ya Pak. Ya, bukan satu pendekatan tetapi untuk semua, tidak. Artinya apa? Seseorang itu bisa berhasil, bisa sukses, bisa berkinerja baik, itu banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan. Nah, faktor-faktor ini kan kalau sederhanakan ada dua, Pak. Yang pertama adalah faktor human, ya kan? Yang kedua adalah faktor sistem, kan begitu, Pak ya. Yang tadi ya, pertanyaan yang tadi gitu. Nah, yang menarik adalah sistem ini kontribusinya memang lebih tinggi, sekitar 80%, Pak. Dan faktor human itu adalah sekitar 2%, 20%. Tapi jangan lupa yang membuat sistem itu adalah human, ya kan? Nah, sehingga aspek human juga nggak boleh dilupakan ya dalam melakukan suatu perbaikan-perbaikan. Jadi tidak hanya berfokus pada sistem saja, humannya juga harus diintervensi, humannya juga harus di-touch, Pak ya. Dan coaching itu adalah salah satu metodologi untuk men-touch SDM itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian kan, Nana? Ya, terima kasih Kak Buton atas tanggapan dan jawabannya. Dari para peserta yang hadir, silakan yang ingin bertanya langsung raise hand dan juga boleh mengisi di kolom chat ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Berkaitan dengan ICF tadi itu Kak Buton ya, ICF ini kan memang kumpulan para coach ya, federasi ya. Nah, itu siapa yang melakukan coaching ya Pak Kak Buton? Para coach ini. Ada yang lebih tinggi lagi kah? Ya. Ya, Kak Nanang. Jadi ini memang informasi bila kita ingin menjadi profesional coach ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang perlu dilakukan oleh seorang kandidat coach begitu Pak ya. Yang pertama tentu dia mengikuti pelatihannya, ya kan? Mengikuti workshopnya kan begitu Pak ya. Lalu dari situ dia mengikuti serangkaian pelatihan coaching yang namanya di-approve gitu ya oleh ICF ya kan. Nah, kemudian dari situ nanti ada rekomendasi yang harus dilakukan, yaitu dia
mesti mengikuti sesi mentoring. Ya kan? Nah, sesi mentoring ini berarti dia si calon coach ini harus memiliki pengalaman, ya, beberapa coaching log terkait dengan keterampilan coaching, begitu ya. Jadi dia harus praktek, Pak. Praktek ya, misalnya kalau untuk level 1 saja ya, ACC ya, Associate Certified Coach ya. Kebetulan saya mendapatkan Associate Certified Coach itu pada tahun 2014 lalu, Pak ya. Itu untuk bisa mengikuti ujian dari ICF, kita harus mengumpulkan 100 coaching log. Jadi ya, kalau satu coaching log itu adalah 1 jam, ya, dan 1 jam itu adalah 1 orang, berarti kita harus mengcoaching 100 orang. Makanya pada saat itu saya bisa mengumpulkan itu dalam waktu 6 bulan. Cukup panjang ya, karena apa? Karena saya harus membagi begitu. Membagi 1 bulan berapa ya supaya bisa sampai 100 begitu ya. Akhirnya dapatnya 6 bulan. Bahkan 2 tahun, Pak ya. Dia baru terkumpul coaching log-nya 100 gitu ya. Kemudian dia ujian ya kan, dan alhamdulillah passing grade-nya lulus begitu. Baru dia akan di approve sebagai Associate Certified Coach kredensial dari ICF, Pak ya. Jadi coaching yang dilakukan oleh dia itu sudah berstandar dunia gitu, Pak. Sudah standar asosiasi. Kalau di kita ini udah praktek dokternya dia udah standar ID gitu, Pak Nanang, ya kan. Ya. Nah, ini penting supaya kita di mata klien ya, atau di mata coaching itu memang memiliki kompetensi ya. Karena yang paling penting dalam proses coaching itu adalah memiliki kompetensi. Dan kompetensinya ini harus dipelajari. Salah satu kompetensi dari seorang coach yang harus diperhatikan itu adalah active listening. Ya, Pak, active listening. Nah, active listening ini tidak mudah, Pak. Seringkali saya melakukan coaching ini itu ada godaan. Godaannya adalah ada pikiran-pikiran, Pak ya, yang tiba-tiba jalan begitu. Padahal saya sedang mengcoach seseorang. Akhirnya membuat proses coachingnya tidak efektif. Kenapa? Karena saya melakukan pertanyaan berulang, begitu, Pak. Nah, makanya di sini tingkat konsentrasi harus tinggi, ya. Nah, makanya disitulah jatuh bangunnya seorang coach. Pada saat dia melakukan sesi coaching, dia melakukan pertanyaan yang beberapa kali. Itu nggak boleh, Pak. Ya, nanti coachingnya malah ini gimana sih, pertanyaan ini kan sudah saya ajukan tadi, sudah diajukan kok diulangin lagi nih, ini orang ngerti nggak sih, akhirnya kan seperti itu ya. Nah, akhirnya menjadi proses coaching menjadi tidak efektif begitu, Pak. Kemudian juga antara pertanyaan satu dengan pertanyaan selanjutnya itu nggak nyambung, Pak. Nah, itu juga menjadi catatan tuh dari coaching. Ini gimana sih, kayak anak kecil aja nanya nih, habis nanya A tanya B nanya C gitu, nggak nyambung gitu, Pak. Nah, ini juga menjadi catatan, dan ini kompetensi yang harus dilatih. Kalau tidak latihan, Pak, kecil kemungkinan kita bisa menjadi profesional. Demikian, Pak Nanang, sekedar informasi awal. Ya, baik. Terima kasih, Kak Buton. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama melalui room chat dari Dr. Henrico, Rumah Sakit Pelabuhan. Apakah coaching bisa dilakukan secara berkelompok atau memang harus personal? Misal ingin memperbaiki satu unit tertentu ya dalam satu perusahaan atau rumah sakit. Ya, Kak Nanang, luar biasa nih pertanyaannya Pak Hendriko nih. Ya. Jadi di coaching itu ada 2 model, Pak. Yang pertama adalah personal coaching, ya, one on one coaching ya. Coachingnya 1 orang, kemudian sesi coaching dengan coach. Jadi cuma 2 gitu. Gitu. Juga yang namanya group coaching. Nah, kebetulan saat ini saya sedang mendampingi unit keuangan di suatu rumah sakit, Pak ya. Itu unit ya. Saya melakukan coaching terhadap grup. Di situ ada 2, 3, atau 4 orang begitu untuk dilakukan grup coaching. Nah, metodologinya sama, Pak ya. Kita bisa pakai grow atau bisa pakai growth gitu. Growth ini goals ya, reality, kemudian option, kemudian way forward, kemudian taktik, dan yang terakhir habit gitu. Nah, jadi ada rekomendasi ketika kita melakukan proses group coaching, itu metodologi yang kita gunakan adalah growth, ya kan. Kalau personal coaching itu grow, gitu, Pak. Tapi antara grow dengan growth itu ada kemiripan, Pak. Cuma dia lebih fokus di teknisnya saja nanti, karena banyak orang, Pak ya, grup ya, itu harus dikonfirmasi tuh, Pak, tentang habit-habitnya seperti apa, Pak.
mengingat antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Gitu. Demikian kan Anang? Baik, terima kasih Kak Buton. Silakan yang resen Pak Afan Hermawan ya dari Rumah Sakit mana nih Pak Afan, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anang, Pak Budi. Ya, jadi sebenarnya tadi saya mirip pertanyaan sama yang sebelumnya, tapi ya saya lanjutkan saja. Jadi sampai gimana caranya Pak Budi ya ketika kita mengajukan pertanyaan setelah kita deep listening tadi ya, mendengar secara mendalam gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyinggung. Nah, itu hal-hal yang mungkin perlu digarisbawahi juga gitu Pak Budi kan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang artinya sebenarnya kita ingin membuat pertanyaan itu membuka orang yang kita tanya itu berpikir goals-nya seperti apa, tujuannya seperti apa, tujuan bersamanya seperti apa. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang gimana sih caranya supaya ya ini pertanyaan bukan untuk menyinggung gitu. Nah, dan seringkali kan terjadi mungkin jadi tersinggung dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Dan mungkin terkait workshop yang akan segera dilakukan itu, apakah ini menjadi rangkaian juga? Ya mungkin masih jauh untuk menjadi professional coach gitu. Apakah ini menjadi rangkaian juga untuk salah satu tahap itu untuk menjadi professional coach? Makasih Pak Budi, makasih Dr. Nanang. Ya. Terima kasih. Pak Afan dari Bogor ya? Rumah Ya Sakit Pak Nur Budi, Aida. Assalamualaikum Pak Budi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, ini sebenarnya Dr. Nanang ini senior saya juga, cuman beliau lupa kayaknya. Lu kenal. Oh, kenal ya? Tadi dia Iya, jauh iya. nggak begitu nampak, nah ini sudah dekat kelihatan. Siap, ya. Ya, makasih Dok. Ya, terima kasih. Di sini juga ada beberapa nama yang saya kenal ya. Ada Dr. Inasa, ada Pak Afan tadi ya, dan yang lain-lain ya. Mohon maaf saya belum bisa sapa satu persatu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang Zoom ini dan bersilaturahmi ya. Jadi pertanyaan Pak Afan itu bagus. Karena memang ini kan coaching ini kan sarana komunikasi. Jadi jangan sampai sebagai sarana komunikasi dia justru malah menyinggung. Ini penting nih Pak Nanang ya. Karena itu Pak Nanang nanti di workshop coaching itu akan dituntas ya, jenis pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyinggung gitu. Ya kan? Nah, saya kasih tahu bocorannya. Yang pertama adalah bukan yang pertama. Saya kasih tahu bocorannya ya. Hindari pertanyaan dengan kenapa. Itu tidak boleh menggunakan kenapa. Kenapa? Karena kenapa itu ada ini Pak, ada nuansa ketidakpercayaan. Gitu ya. Padahal dalam sesi coaching ini adalah kita ingin menumbuhkan kepercayaan. Jadi kontraproduktif. Gitu. Makanya kata-kata kenapa itu harus diganti dengan bahasa yang lebih positif. Seperti contohnya, apa yang mendasari Anda melakukan hal tersebut? Gitu. Tentu setelah kita ganti dengan bahasa pertanyaan yang lebih positif, itu orang tidak akan tersinggung. Gitu. Ya kan? Tapi kalau ditanya, kenapa? Apalagi pakai intonasi seperti itu ya, orang tersinggung Pak. Ya kan? Nah, ini salah satu contoh ya Pak Alvan ya, dan juga Bapak Ibu semua terkait dengan komunikasi dalam coaching itu. Memang kalau kita tidak memperhatikan standarisasinya, tidak memperhatikan kompetensinya, akhirnya malah bukannya menjadi partner, malah menjadi musuh. Gitu Pak ya. Bukannya menjadi mitra, malah menjadi musuh. Yang tadinya kita ingin problem solving, ya kan, problem secara proaktif, problem solvingnya, malah menciptakan masalah baru. Nah, itulah pentingnya kita memahami keilmuan coaching. Dan terkait dengan workshop itu bagian Pak, bagian dari kita menuju profesional coach gitu ya. Kenapa? Karena di workshop kita itu murni kepada hospital base. Ya kan, murni kepada hospital base. Nanti aplikasinya adalah kalau Bapak langsung ya kepada coaching umum pada umumnya gitu ya. Case-case-nya itu nanti banyak Pak ya. Yang tadi saya bilang ada dari industri, ada dari bengkel, ada yang dari perhotelan, ada yang dari
pendidikan gitu dan seterusnya. Tentu nggak salah ya ketika kita ingin memahami semua, tetapi ruang lingkup kita untuk belajar secara spesifik jadi berkurang, Pak. Nah, dengan kita melakukan workshop coaching dengan homogen yang tinggi, tingkat kehomogenitas yang tinggi, maka kita akan menjadikan coaching ini memang benar-benar meaningful buat rumah sakit. Nanti jurnal-jurnalnya pun juga hospital based, gitu. Ya. Tetapi kalau di tempat coaching yang lain biasanya umum, Pak, karena memang pesertanya juga umum, kebanyakan gitu. Ya. Tapi kita melakukan kolaborasi, Pak, dengan coaching institusi yang lain, sehingga nanti akan ada proses kebertahapan. Demikian Pak Afan. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya. Terima kasih Dr. Nanang. Ya, terima kasih Pak Afan dan Kak Buton. Ya, diskusinya sangat menarik pada hari ini karena memang materinya sungguh luar biasa dan juga akan ada lanjutan ya berupa workshop. Jadi kapan kita bisa lakukan mentoring, kapan kita bisa lakukan konseling, kapan kita bisa lakukan training dan tentunya juga coaching ya. Jadi kita nanti lebih dalam lagi mengetahui perbedaan-perbedaan dari masing-masing tersebut. Ya, sampailah kita pada pengunjung acara bedah rahasia coaching sebagai sarana komunikasi bagi manajemen dalam meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi karyawan rumah sakit. Dengan berbicara Pak Budi Hartono atau Kak Buton, dapat saya simpulkan bahwa poin-poinnya di era VUCA ini ya pemimpin dan karyawan ini harus mampu ya juga melakukan coaching ya. Kaidah perubahan itu sudah jelas, mulai dari kebertahapan, ada kesinambungan, momentum, motivasi, intrinsik ya, dan memang terakhir adalah coaching atau pembimbingan. Nah, coaching ini bisa meningkatkan engagement, motivasi, respect ya, meminimalkan friksi atau konflik dalam tim dan juga sukses sehingga bisa sukses berkelanjutan ya, baik di suatu institusi maupun secara personal. Di dalam materi tadi juga dijelaskan terkait dengan grow ya, goals dan reality, option dan wrap up. Profesional ya itu juga butuh pelatih, jadi bukan berarti mereka tidak butuh pelatih. Pemain bola ya profesional seperti Ronaldo itu juga punya pelatih ya, meskipun sudah canggih main bola tetap harus ada pelatih ya. Nah, yang penting adalah jangan memiliki mental block atau takut dalam membuat suatu keputusan yang strategis ya. Di sini program coaching ternyata terbukti ya lebih meningkatkan efektivitas kinerja, peningkatan kinerja bagi karyawan dibandingkan training. Jadi memang ini sungguh luar biasa dan bagus ya. Kita ikuti lagi sesi-sesi berikutnya dalam hal bedah coaching. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pembicara Pak Budi Hartono dan juga kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir, kakak-kakak semua juga yang telah menyimak materi ini hingga selesai. Saya sebagai moderator dan tak lupa juga mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan ya. Intinya adalah mari sama-sama membangun budaya kerja yang baik dalam hal peningkatan produktivitas dan inovasi dari karyawan-karyawan di rumah sakit kita. Kami akhiri, wabillahi hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kang Nana. Silakan Kak Niken. Boleh dibantu Kak Safar mungkin? Baik, terima kasih kepada narasumber dan
moderator, Kak Buton dan Dr. Nanang. Sungguh pemaparan yang sangat luar biasa sekali pada siang hari ini. Semoga dapat membuka pikiran kita semua. Untuk sesi penutupan pada hari ini, izin dari e-commerce akan menyampaikan beberapa hal bahwa nantinya kami akan mengadakan workshop dengan tajuk analisis beban kerja sumber daya manusia untuk optimalisasi kinerja rumah sakit yang kembali akan dinarasumberi oleh Kak Buton ini pada tanggal 14-15 Oktober 2023 dan ini sudah ketiga kalinya kami adakan, sudah menjadi batch ketiga. Khusus hari ini bagi para peserta yang booking akan mendapatkan diskon 10%. Kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi narahubung kami oleh Ibu Yuyun, Dr. Diba, dan Dr. Mira. Kemudian berikutnya, terkait dengan acara hari ini, kami akan mengadakan workshop terkait dengan executive coaching. Mungkin peserta akan bisa memantau info-informasi pada laman sosial media kami melalui Instagram, Facebook, atau LinkedIn. Baik, sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, mungkin kita dapat melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, dapat menyalakan kameranya. Mungkin dibantu Dr. Willy untuk dapat screenshot. Oke, baik Kak Safar. Mungkin kita mulai ya. Tapi screenshotnya saya agak kecil loh, Safar. Mungkin boleh dibantu. Oke, boleh. Untuk ini ada 5 slide. Saya mulai untuk beberapa kali. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Ini pesertanya cukup banyak. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran para peserta seminar online bedah rahasia coaching pada siang hari ini. Kami dari panitia memohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini ada beberapa hal teknis atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara-acara e-commerce selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih semua Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Terima kasih semuanya. Kak Safar. Terima kasih. Nomor kontaknya Kak Buton sudah di room chat ya. Terima kasih Dr. Nanang. Bapak Ibu peserta dapat meninggalkan Zoom meeting. Pada para panitia acara mohon dapat tetap untuk stay di Zoom meeting untuk evaluasi acara. Terima kasih, selamat siang. Sehingga industri itu tidak mengeksploitasi sumber daya berlebihan, yang renewable, yang bisa daur ulang. Itu mungkin. Jadi itu proses yang nanti selama kita konsisten menurunkan itu. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan gitu. Karena sebenarnya
Halo Kak Niken. Halo Kak Willy, Kak Buton, Kak Mira. Kita dokumentasi untuk panitia mungkin dan narasumber. Ya, Boleh, Kak boleh. Safar. Ini ada anak gue lagi. Ternyata masih ada banyak yang di waiting list ya. Enggak, itu dijadiin ke waiting list, Kak, supaya ini panitianya bisa foto-foto, kata Safar. Foto ya Kak Buton. 3, 2, 1. Stop. Kak Nanang, mukanya dong. Kak Yuli belum buka. Kak Yuli lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Kak 3, 2, 1. Kasih bumbu masak biar enak badannya. Oke, Iya nih, mantap. soak nih, badannya soak. Oke, mungkin saya share ini ya. Tadi animonya peserta cukup lumayan. Ini ada 80% yang berminat untuk ikut workshop dari sekian peserta. Gitu. Willy apa tuh? Mungkin ada ini tambahan dari Kak Sekjen. Silakan Kak Sekjen. Cukup rasanya, terima kasih buat semuanya. Acaranya sukses. Pesertanya, peminatnya mudah-mudahan banyak. Yang daftar di ABK